Halo teman-teman, balik lagi bersama aku Fajar di channel Fajri. Jadi di video kali ini kita akan melanjutkan pembahasan mengenai tes seleksi masuk kedinasan. Ini merupakan salah satu request dari penonton aku yang merequest tentang soal katanya itu TIU ya, atau tes intelligence umum. Nah, ini merupakan bagian terpenting dalam seleksi masuk kedinasan yang tadinya itu ada 3 sebenarnya ya. Ada tes kebangsaan, ada tes ini ya, intelijensi umum, dan tes kepribadian gitu ya. Oke, kita tanpa basa-basi langsung saja ke pembahasannya. Oke, kita lanjut ke soal 53. Nah, jadi untuk soal nomor 53 ini cukup simpel teman-teman ya. Kalau teman-teman sudah mengetahui tentang apa itu bilangan prima itu seperti apa, bagaimana cara menemukannya, teman-teman mungkin akan jauh lebih mudah untuk menyelesaikan soal seperti ini. Bahkan bisa kurang dari 1 menit ya. Oke, pertanyaannya adalah berapakah bilangan bulat terbesar yang merupakan penjumlahan dari 3 bilangan prima berbeda yang masing-masing besarnya tidak lebih dari 53. Oke, pertama yang harus di-highlight itu adalah katanya ada 3 bilangan prima berbeda ya. Jadi katanya ada 3 bilangan ya. B, A, B, dan C ini bilangan prima ya. Katanya berbeda. Berarti ya tiga-tiganya berbeda. Nah, yang masing-masing besarnya tidak lebih dari 53. Berarti kalau bilangan prima kalau tidak lebih dari 53 berarti dia kurang dari sama dengan kan. Yaitu perkataan tidak lebih itu berarti dia kurang dari plus sama dengan 53. Berarti ketiga bilangan ini itu adalah pastinya sebuah bilangan yang kurang dari sama dengan 53. Tapi pertanyaannya adalah berapakah bilangan bulat terbesar yang merupakan penjumlahan. Jadi pertanyaannya itu ketika A ditambah B ditambah C ini diharapkan menghasilkan sebuah nilai yang maksimal gitu ya. Kalau ingin menentukan sebuah nilai yang maksimal dan variabelnya dibatasi ya, maka kita tinggal mencari sebuah nilai dari nilai yang tertinggi. Nah, di sini nilai tertingginya 53. Pertanyaannya, 53 itu merupakan bilangan prima atau enggak? Kayak gitu ya. Dan kalau misalkan mau menentukan ini maksimal dan A, B, C-nya itu berbeda, maka harusnya A, B, dan C itu bilangan prima yang berurutan. Ya, misalkan gini ya. Misalkan A, B, dan C. Ini misalkan ya. A, B, dan C bilangan prima yang kurang dari sama dengan 10 gitu ya. Nah, ingin menentukan jumlah terbesarnya. Berarti kan berapa sih A plus B plus C-nya? Ya berarti pilih aja yang kurang dari sama dengan 10. Tapi mulainya dari yang terbesar, misalkan 10. Nah, 10 kan bukan bilangan prima. Nah, kita turun lagi, 9. 9 juga bukan. 8 juga bukan. Nah, baru 7. Nah, 7 itu adalah bilangan bulat, bilangan prima terbesar yang kurang dari sama dengan 10. Maka seharusnya B dan C itu adalah bilangan berurutan sebelum 7 gitu ya. Bilangan prima berurutan. Itu berapa? Itu 5 dan 3.
Terus bagaimana sih cara menentukan bilangan prima? Sebenarnya tidak ada cara yang pasti untuk menentukan bilangan prima. Kenapa? Karena memang polanya itu sangat aneh, gitu ya. Ini merupakan satu-satunya bilangan. Aku nggak tahu bilangan yang lain ya, tapi ya salah satu lah. Salah satu bilangan yang sangat-sangat susah untuk dicari polanya. Bahkan para ilmuwan pun sekarang uh, apa istilahnya? Ya, penemuan rumus bilangan prima itu baru sebagian gitu ya. Bahkan itu juga hanya untuk nilai-nilai tertentu. Tidak sampai terkena semua gitu ya. Bahkan ada yang namanya teorema Euler itu menyebutkan kalau ada gitu ya rumusnya, cuman dia itu saat n-nya sama dengan sekian, dia bukan merupakan bilangan prima. Jadi tidak ada rumus baku untuk menentukan bilangan prima. Terus bagaimana caranya? Ada yang aku rekomendasikan itu ada dua, yaitu dengan cara apa ya istilahnya itu ya? Kalau nggak salah dengan eh, membagi sebuah bilangan itu dengan bilangan prima yang lain, tapi yang kurang dari sama dengan kuadrat bilangan prima itu. Ya, itu yang pertama. Yang kedua adalah dengan menentukan apakah ada akar selain satu dan bilangan itu. Jika ada, maka itu merupakan bukan bilangan prima. Oke, kita bahas yang pertama. Misalkan 10 nih ya. 10 kan kita tahu bukan bilangan prima. Kenapa? Karena ada faktor lain selain 1 dan 10. Berapa? Salah satunya angka 5. Kan 10 bagi 5 kan habis. Sisa 2. Gitu. Nah, ini merupakan contoh bukan bilangan prima. Yang bilangan prima itu contohnya adalah angka 7. Itu karena faktornya hanya ada 1 dan 7 saja. Gitu ya. Nah, bagaimana dengan angka-angka yang besar? Sebenarnya bisa dicari sih teman-teman ya. Misalkan berapa ya? Misalkan 53. Ini kan 53 ya. Pertanyaannya 53. Ada satu cara, cuman aku lupa lagi namanya apa ya. Pokoknya ketika sebuah bilangan prima 53, misalkan apa sih namanya? Kuadrat dari bilangan prima lain tidak kuadrat bilangan prima yang lain itu harus kurang dari bilangan ini. Gitu ya. Misalkan gini. Misalkan angka berapa aja kuadrat dari bilangan prima yang kurang dari ini? 2. 2 pangkat 2, 4. 3, 9. 5, 25, 7, 49, 11. Nah, 11 gak boleh. Gitu ya. 11 itu sudah masuk ke sudah lebih dari 53. Berarti cuma ada angka 2, 3, 5, 7. Kalau teman-teman membagikan keempat bilangan ini ke 53 ini tidak habis dibagi oleh keempat bilangan ini, maka ini dipastikan bilangan prima. Itu ada caranya, cuma aku lupa. Kan 53 dibagi 2 pasti koma, berarti gak habis. 53 dibagi 3 koma juga. Karena teman-teman bisa cek ya. 53 dibagi 5 juga koma. 53 dibagi 7 juga koma. Maka 53 itu merupakan bilangan prima. Sehingga teman-teman kalau misalkan ada pembatasan A, B, dan C-nya kurang dari sama dengan 53, teman-teman bisa ambil nih salah satu dari nilainya, misalkan nilai A sama dengan 53. Nah, berarti B dan C-nya itu harus kurang dari 53.
Misalkan berapa? Misalkan angka 51 nih. Nah, gini teman ya. Bilangan prima itu satu-satunya yang memiliki bilangan genap itu hanya satu, yaitu bilang angka 2. Selebihnya itu merupakan bilangan ganjil. Gitu ya. Misalkan 51. 51 ini angka-angka ininya, angka-angka prima yang kurang dari 51 ya, kuadratnya 2, 3, 5, dan 7. Kalau dibagi 2, nggak bisa ya, karena dia bilangan ganjil. Nah, kalau dibagi 3, 5 tambah 1, 6. 6 dibagi 3 kan bisa. Nah, maka 51 itu bukan merupakan bilangan prima. Gitu ya. Sekarang turun menjadi 49. 49 bukan ya, karena dia habis dibagi oleh 7. 47. Nah, 47 merupakan bilangan prima. Kenapa? Karena bilangan yang kurang dari 47 kuadratnya ya, berarti 2, 3, dan 5 doang. Karena 7 kan udah 49, udah melebihi 47. 47 bagi 2 pasti koma, karena 47 kan bilangan ganjil. 47 bagi 3 juga koma ya. 47 bagi 5 juga koma. Jadi 47 haruslah bilangan prima ya. Selanjutnya, untuk menentukan nilai C, kita turun lagi dari 47 ke 45. Kalau 45, oh iya, untuk sebuah bilangan yang akhirannya 5, itu bukan merupakan bilangan prima, kecuali angka 5 sendiri ya. Kan angka 5 kan prima. Tapi misalkan angka 15 itu bukan prima, 25 bukan, 35 juga bukan, gitu ya. Dan seterusnya. 43. Nah, 43 juga merupakan bilangan prima karena dia nggak habis dibagi 2, 3, maupun 7. Jadi, nilai C-nya itu pasti adalah 43. Jadi, nilai dari 53 ditambah 47 ditambah 43 adalah 3 tambah 7, 10, 13, kesiniin 1, berarti 3, angka akhirnya. 1, 6, 10, 14. Berarti 143. Oke, jadi jawabannya adalah A. Oke, mungkin tuh teman-teman untuk videonya sebenarnya memang agak susah untuk menjelaskan bilangan prima secara pasti ya, karena memang prima ini memang bilangan yang agak susah juga untuk diterapkan ya, atau dijelaskan mungkin ke kalian yang sekarang ada di jenjang SMA gitu ya, atau SMK. Oke, mungkin itu teman-teman untuk video kali ini. Apabila ada pertanyaan, komentar, dan lain-lain, silahkan kalian cantumkan di kolom komentar. Jangan lupa untuk share, subscribe, dan like. Sampai jumpa di video selanjutnya.